Halo semuanya, selamat datang di podcast Masa Gini. Bersama saya Cinta. Christina, dan saya Angelica. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu G20 dan juga manfaatnya bagi pariwisata Indonesia menurut sudut pandang kami. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang G20, emang G20 itu apa sih? Nah, jadi G20 adalah kelompok 20 atau disebut dengan G20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dan Spanyol sebagai tamu tetap dalam perekonomian besar di dunia. Nah, siapa aja sih anggota G20? Jadi, sesuai dengan namanya, anggota G20 itu terdiri dari 20 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Nah, menurut kalian G20 tuh penting gak sih? Penting sih ya harusnya, karena forum G20 ini mempresentasikan 80% ekonomi di dunia, 75% perdagangan internasional, dan juga 2 per 3 populasi di dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di dunia. G20 ini pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral. Emang G20 itu tuh kapan sih? Dan juga di mana emang diselenggarakannya? Karena akibat pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang bergantung pada pariwisata ini telah hancur. Dengan acara KTT G20 dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan pariwisata ke pulau tersebut ketika pra-pandemi. Tempat utama KTT G20 ini adalah di The Apurva Kempinski Hotel di Nusa Dua Bali di Kabupaten Badung. Nah, kira-kira apa saja yang diadakan di G20? Nah, sebagai pemegang presidensi G20 2022, Indonesia ingin KTT di Bali itu fokus melakukan pembahasan pada langkah-langkah kesehatan global dan juga pemulihan ekonomi setelah pandemi. Indonesia juga ingin mempromosikan adopsi energi berkelanjutan. Nah, KTT ini juga merupakan kesempatan bagi para pemimpin negara-negara itu untuk bertemu secara empat mata di sela-sela agenda diskusi. Selain acara KTT G20 utama di Bali dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger, sekitar 150 pertemuan lainnya atau side event G20 juga digelar yang bermaksud untuk menjadi salah satu langkah untuk menonjolkan citra positif sekaligus mempromosikan keragaman budaya dan pariwisata yang dimiliki Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi digelar side event G20 antara lain itu di Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Manado, Labuan Bajo, Sorong, dan lainnya. Nah, keuntungan apa sih yang didapatkan Indonesia dengan diadakannya G20 ini? Yang pasti Indonesia punya banyak banget keuntungan nih karena G20 ini. Misalnya, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan juga berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya G20 ini juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. G20 juga membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan juga keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan ataupun showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau misalkan pengaruh G20 bagi pariwisata Indonesia tuh apa aja ya? Nah, jadi menurut informasi yang saya dapatkan dari kompas.com, KTT G20 ini dapat berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan ke negara hingga 1,8 juta hingga 3,6 juta dengan 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru di sektor kuliner, fashion, dan jadi kenapa sih G20 ini bisa menumbuhkan pariwisata di Indonesia? Jadi, KTT G20 ini berdampak langsung nih pada bertumbuhnya pariwisata Indonesia, terutama pariwisata di Bali. Dengan banyaknya delegasi negara lain yang datang,
tingkat hunian hotel di kawasan pelaksanaan dan sekitarnya menjadi meningkat drastis. Secara logistik pun, ada limpahan wisatawan ke daerah Bali yang lain seperti Ubud, Uluwatu, Desa Wisata Panglipura, dan Sanur karena wilayah Nusa Dua yang ditutup akibat diselenggarakannya acara G20 di situ. Dampak positifnya yaitu naiknya reputasi Bali di mata dunia karena kehadiran wartawan dari 26 negara yang akan menghadiri KTT G20 dan juga akan memberitakan Bali secara besar-besaran ke seluruh dunia nih. Tapi tak hanya pariwisata Bali, pariwisata Indonesia di daerah lainnya pun secara tidak langsung akan ikut bertumbuh sebagai dampak dari G20 ini. Oh, oke. Jadi intinya, pelaksanaan presidensi G20 untuk tahun 2022 ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia ingin membalas semangat pulih bersama, memberi manfaat yang tinggi bagi dunia, serta mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung dalam memasuki babak baru, yaitu pemulihan pasca pandemi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa G20 ini yang diselenggarakan di Indonesia sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pariwisata. Karena, seperti yang sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya, KTT G20 dapat berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta. Selain sektor pariwisata, karena G20 ini Indonesia berhasil menarik investasi dari negara lain. Nah, jadi itu dia dampak dari G20 terhadap pariwisata di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah dengerin podcast ini sampai selesai ya. Nantikan podcast kami yang selanjutnya juga ya. Dadah!